Saya masih ingat, saya dulu waktu masih sekolah itu sering sama Buya Abah saya itu sering dianu. Aku seneng lenek anakku nek sing yang Sumatera apa nek sing yang luar Jawa kono. Aku seneng. Yang itu mewakili dari keluarga Lirboyo bisa berjuang di. Itu sering sampaikan saya. Jadi waktu itu saya juga agak ketir-ketir gitu loh. Wah ini kalau dilesekan betul, saya di Papua kan paling ganteng kan di Papua kalau begitu. Saya sampai sana maghrib, isya, terus saya pulang lagi itu nyampe Pontianak lagi itu jam 8 pagi. Hanya untuk satu tujuan. Saya melihat ada kepuasan batin. Itu lingkungannya ya orang-orang Dayak, santrinya yang banyak ya anaknya orang Dayak itu. Wah ini yang saya paling cocok ada seperti ini. Ada mental yang memang betul-betul kuat untuk berjalan. Ya tidak ringan seperti itu, tapi hasilnya juga sangat membanggakan sekali. Karena ternyata akhirnya bisa bikin komunitas di sekitar situ yang asalnya orang Dayak tidak pernah sentuh. Ini yang contoh kecil seperti ini nih. Monggo ya. Zaman jangan punya prinsip seperti dulu, semangat gamangan seperti kumpul di Jakarta. Ya, jangan begitu. Kalau bisa yang teman-teman yang dari Jakarta ini kalau bisa nyun sewu seperti Ustadz Dawud nanti kalau bisa cari menantu dari Kalimantan biar ikut ke Kalimantan sana. Ya Papua seperti itu nanti. Saya masih ingat, saya dulu waktu masih sekolah itu sering sama Buya Abah saya itu sering dianu. Aku seneng lenek anakku nek sing yang Sumatera apa nek sing yang luar Jawa kono. Aku seneng. Saya sering ditanamkan kepikiran saya bahwa saya tidak harus di Lirboyo itu tertanam betul. Waktu saya masih sekolah itu sering. Buya itu dawuh ke saya itu, aku seneng lenek anakku nek sing neng apa neng Kalimantan apa neng yang itu mewakili dari keluarga Lirboyo bisa berjuang di. Itu sering sampaikan saya. Jadi waktu itu saya juga agak ketir-ketir gitu loh. Wah ini kalau dilesekan betul, saya di Papua kan paling ganteng kan di Papua kalau begitu. Tapi itu betul-betul ditanamkan ke saya, betul-betul ditanamkan ke saya. Agar napa nggih, saya waktu itu hanya berani setelah saya paham betul, ini berarti saya memang sudah menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu kalau memang napa nggih, saya dikirim ke sana itu secara mental memang sudah siap karena sudah lama didhawuhi sama Buya seperti itu. Sehingga sewaktu-waktu nanti kalau saya memang betul-betul diukan sahabat itu saya sudah siap secara mental. Karena beliau sering dawuh seperti itu. Niki sing paling penting niku, paling penting. Para bapak, para teman sekalian yang kami hormati, niki napa jenenge tugas zaman seperti itu. Monggo ini safar Ramadan zaman sudah selesai, tinggal nanti kita mempersiapkan diri untuk kembali lagi ke pesantren nanti bulan Syawal, gitu. Tanggal berapa baliknya? Pinten? 14, 15 pokoknya masuknya MHM masuknya tanggal berapa? 17. Berarti sebisa mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya sudah nyampe di pondok sehingga persiapannya zaman masih ada kesempatan untuk istirahat, untuk menyiapkan buku-buku dan lain sebagainya. Ini nyuwun sewu jangan dipres, baliknya itu jangan dipres. Karena tahun berapa itu kan ya nopo nggih. Dulu kan mungkin waktu Ustadz Daud di sana itu kan dulu kan ketika balik itu ada waktu 1 hari masuk seperti biasa. Ya, di bulan Maulud itu juga begitu dulu. Libur, kemudian balik ke pondok, masuk seperti biasa baru ujian. Itu ketika diberi waktu seperti itu enggak efektif malah molor, dibikin molor. Saya pernah tahu skandalnya itu enggak salah, kalau enggak salah Cirebon apa Tegal begitu. Itu rombongan kereta itu dipres, perhitungannya nyampe Lirboyo itu kira-kira asar, malamnya ujian. Padahal sudah diberi waktu 1 hari untuk sekolah seperti itu. Ternyata banjir di Semarang, keretanya nggak bisa lewat. Nyampe Lirboyo itu jam 1 malam kalau enggak salah. Datang ke saya rombongan, minta dispensasi enggak ya enggak bisa, saya bilang begitu. Sama sudah diberi waktu 1 hari untuk sekolah seperti biasa, enggak zaman gunakan, malah zaman dipres. Maunya asar nyampe Lirboyo, malam ikut ujian. Ternyata ada kendala, waktu itu Semarang banjir, stasiunnya enggak bisa dimaju kereta, harus nunggu sampai malam, nyampe Lirboyo jam setengah. Ya sudah, zaman kesalahan sama sendiri. Ini makanya jangan dipres
datang ke hujan lebat ada jeda waktu kira-kira 1 atau 2 hari sehingga menjaga-jaga kemungkinan di tengah perjalanan ada masalah sama masih tidak terlambat datang ke Lirboyo. Ini yang paling penting, sama coba disiplin ini. Ini jauh daripada Mas Aye, sehingga zaman paling tidak gitu, ikut dawuh Mas Aye untuk kembali tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Tidak ada alasan, belum punya sangu, belum punya zaman dari sebelum pulang gitu, di akhir tahun sudah disampaikan bahwa tanggal 17 harus masuk sekolah lagi. Berarti kan memang 2 bulan lebih kan zaman harus persiapan untuk balik lagi. Niki sing paling penting. Berita yang terakhir yang dari MHM itu kemarin ada beberapa usulan gitu. Bagaimana kalau libur Maulud itu diadakan lagi? Ternyata ditolak gitu. Enggak diterima. Ini berita sedihnya enggak diterima. Begini, problemnya itu jadi kita waktu itu sudah diskusi panjang lebar terkait masalah ini. Problemnya itu juga nanti akan dampaknya ke Himasal. Jadi kalau bulan Maulud ini liburnya 10 hari, ini mungkin bagi sampeyan yang daerah DKI ini mungkin masih bisa pulang lah. Kalau yang Kalimantan, yang Sumatera, yang perjalanannya butuh waktu 3 hari, 2 hari kan habis di tengah jalan kan. Nyampe di rumah 2 hari harus balik lagi, waktunya butuh 3 hari. Nggak efektif. Dan itu juga akan merepotkan teman-teman masal. Kan pemulangan balik lagi kan ini biasanya kan nggak melibatkan teman-teman di masal. Itu yang repot, harus rombongan kanan. Kedua, begini, yang saya pengalaman yang ngurusi Dianu itu, ketika COVID itu begitu teman-teman santri masuk di pondok, plek, nggak bisa dengan dunia luar, itu justru malah tingkat boyongnya itu sangat minim sekali. Dievaluasi waktu itu, selama 2 tahun, 3 tahun COVID itu, anak-anak Lirboyo yang boyong itu justru malah minim. Begitu sudah masuk di Lirboyo, nggak bisa interaksi dengan dunia luar itu justru malah tingkat boyongnya malah rendah. Cuma yang sering mengeluh itu justru malah wali santri. Saya kangen sama anak saya, nggak bisa ketemu. Padahal anaknya nggak kangen anaknya. Enggak. Ya. Lah jadi masalah itu begini. Kemudian itu dievaluasi. Kenapa ketika COVID justru malah minim sekali yang boyong? Ketika tidak ada COVID kok banyak yang boyong? Ternyata begini yang jadi masalah itu. Ketikanya di pondok 1-2 bulan sudah mulai agak kerasan, disambangi sama orang tuanya. Ini biasanya nangis, ya minta pulang. Kalau bapaknya biasanya masih agak tegel. Kalau sudah ibunya selesai sudah. Wis Pak, go mulai Pak ngesakne anaknya nangis Pak. Selesai kan. Apalagi kalau seperti Ustadz Munsoron, Ustadz Dawud ini kan orang tega ini. Nangis apapun nggak akan dibawa pulang. Itu jadi masalah. Sempat dievaluasi. Atau yang situ yang kedua. Yang kedua, ketika liburan Maulud juga sama, problemnya seperti itu. Sehingga kemarin dipertimbangkan tidak disetujui karena itu. Terutama yang tingkat bawah. Tingkat bawah itu, anak-anak yang tingkat bawah itu ketika dia lulus SD, lulus SMP ke Lirboyo. Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, 6 bulan kan pulang liburan Maulud. Itu ketemu lagi sama teman-teman lamanya. Itu jadi masalah. Enggak balik lagi ke pondok. Kepengaruh. Gak enak di pondok, enak aja giniannya main HP, main motor sana. Enggak balik itu. Itu banyak itu kasusnya itu. Karena itu ketemu lagi teman-teman yang dulu di SMP, teman-teman yang dulu di SD. Provokasi banyak. Gak enak di pondok, enak di rumah. Diajak main tiap hari, main motor, diajak main HP. Itu jadi masalah. Itu banyak kasusnya di Lirboyo. Makanya kemarin akhirnya pertimbangan dari itu, dari Mas Aye, napa jenenge belum menyetujui. Tapi itu Pak yaitu tetap diganti bahwa libur sampean Syawal maksudnya diundur sampai tanggal 17. Dulu kan tanggal berapa? Tanggal 12. Berarti ini ada tambahan sekitar 5 hari. Di libur akhir tahun itu juga asalnya juga dimajukan sekitar tanggal 10, tanggal
tanggal akhirnya sekarang diajukan. Sempat tanggal berapa itu? Enggak, masih itu masih hari Qadir itu sekitar tanggal 20-an, sekitar tanggal 20-an Sya'ban. Tanggal 20-an, jadi kurang 10 hari menjelang Ramadan baru diliburkan.